السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya. Ta'rifu asy-syarihi bi thalathatil usuli wa muallifiha. Penjelas Syekh Ibnu Baz rahimahullah memperkenalkan 3 prinsip agama dan penulisnya. Hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidah. Ini adalah buku penting tentang akidah. Allafaha Syekh Abu Abdullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hambali. Ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali. Al-Imam al-Mashhur al-Mujaddid liman darasa min ma'alim al-Islam. Seorang imam yang terkenal lagi memperbarui karakteristik Islam yang mulai punah fi nisfi tsani min al-qarni tsani ashara rahimahullah, pada pertengahan kedua dari abad ke-12, semoga Allah merahmatinya. Wa akrama mathwah, dan mudah-mudahan Allah memuliakan tempat tinggalnya. Wa qad kana rahimahullah yulaqqinu at-talabata wal 'ammata hadhihi al-usul. Sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, mentalkinkan 3 prinsip agama ini kepada para pelajar dan orang-orang awam. Liyadrusuha wa yahfazuha wa litastaqirra fi qulubihim. Agar para pelajar dan orang-orang awam mempelajari 3 prinsip agama ini, menghafalnya, dan agar prinsip-prinsip itu menetap di dalam hati-hati mereka. Likauniha qa'idatan fil aqidah, karena keberadaan
tiga prinsip agama Islam sebagai kaidah di dalam akidah. Waqad kanat wafatuhu sanata 6 wa 200 wa alfin min al-hijrah. Sungguh kematian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, terjadi pada tahun 1206 Hijriah. Wa kana mauliduhu sanata 15 wa 100 wa alfin min al-hijrah. Sementara kelahiran beliau terjadi pada tahun 1115 Hijriah. Faqad umira 91 sanah. Oleh karena itu sungguh beliau diberi umur 91 tahun. Wa kana umran mali'an bil khairi wad da'wati ila Allah wat ta'limi wal irsyadi was sabri ala dhalik. Umur beliau dipenuhi dengan kebaikan, dakwah kepada Allah, mengajar, memberikan pengarahan dan bersabar dalam hal itu. وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة. Sungguh dengan perantara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah menyelamatkan para hamba dan negara-negara di zaman beliau di Jazirah Arab ini, yaitu dari kesyirikan. وانتشرت دعوته بعد ذلك في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها. Setelah itu dakwah beliau menyebar di selain Jazirah Arab, yaitu Syam, Mesir, Irak, India dan selainnya. بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم. Disebabkan para dai yang membawa ilmu dari beliau. وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول. Dan mereka pindah ke negara-negara dan negeri-negeri itu. وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره. Disebabkan perpustakaan-perpustakaan dan buku-buku yang menyebar dari beliau, semoga Allah merahmatinya, dari para pengikut beliau, para penolong beliau, wad du'ati tabi'ina lahu fid da'wati ila Allah, dan dari para dai yang mengikuti beliau di dalam berdakwah kepada Allah. Syarhu Muqaddimatil Muallif. Penjelasan pendahuluan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu.
annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya kita wajib mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pertama, ilmu, dan ia adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ats-tsaniyatu al-'amalu bih, kedua mengamalkannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, ketiga berdakwah kepadanya. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adza fih, keempat bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Asy-Syafi'i, semoga Allah ta'ala merahmatinya, berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-'Asr ini, maka surat Al-'Asr ini mencukupi mereka. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah untuk dosamu. Surat Muhammad ayat 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل, maka Allah Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Syarhu samahati Syekh Ibn Baz rahimahullahu Ta'ala, penjelasan Samahatul Syekh Ibnu Baz,
Semoga Allah merahmatinya. Hadhil masailu, masalah-masalah ini yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Yajibu an yata'allamaha al-mu'minu wal-mu'minatu as-sighar wal-kibar. Wajib dipelajari oleh orang mukmin, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak dan orang-orang dewasa. Masalah-masalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, mencakup semua agama. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut sangat pantas untuk diperhatikan karena manfaatnya yang sangat agung dan sangat besar. Al-ula al-ilm. Permasalahan pertama adalah ilmu. Fa'ala al-insani an yata'allama wa yatabassara hatta yakuna ala bayyinah. Oleh karena itu seseorang harus mempelajari, mentadaburi dan memikirkan ilmu sehingga dia berada di atas hujjah. Wa ya'rifa dinallahi alladhi khuliqa min ajlih, dan sehingga dia mengetahui agama Allah yang mana dia diciptakan karenanya. Wa hadzal ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang wajib dipelajari, dipikirkan dan ditadaburi oleh orang ini adalah mengetahui Allah, mengetahui nabinya, dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Ilmu artinya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang ada padanya dengan pengetahuan yang pasti. Fahada awwalu syai'in, maka inilah sesuatu yang paling pertama. An yatabassara al-'abdu man huwa rabbuh. Hendaknya seorang hamba memikirkan, mentadaburi dan mengetahui siapa Rabbnya. Faya'rifu anna rabbahu al-khaliqa alladhi khalaqahu wa razaqah. Maka dia mengetahui bahwasanya Rabbnya yang Maha menciptakan, yang menciptakannya, memberi rizki kepadanya, wa asda ilaihi ni'am, melimpahkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, wa khalaqa man qablah, menciptakan siapa saja sebelumnya, wa yakhluqu man ba'dah, dan menciptakan siapa saja setelahnya. Huwa Rabbul Alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Wa annahu al-ilahul haq, sesungguhnya dia adalah ilah yang maha benar. Al-ma'bud, yang diibadahi. Alladhi la yastahiqqul ibadata siwahu abada,
yang mana selain Allah tidak berhak diibadahi selama-lamanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala jinnun wala insun wala sanamun wala ghairu dhalik. Baik malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, nabi yang diutus oleh Allah, jin, manusia, berhala maupun selain itu. Balil ibadatu haqqun lillahi wahdah. Bahkan ibadah adalah hak hanya milik Allah semata. Fahuwal ma'budu bihaqqin subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah yang diibadai dengan benar subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mustahiqqu bi an yu'bad. Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa huwa rabbul alamin. Dia Rabb semesta alam. Wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Dia Rabbmu, penciptamu dan ilahmu yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Mengetahui Allah dengan hati, mengetahui Allah dengan hati mengharuskan menerima syariatnya, mengharuskan taat kepadanya, dan mengharuskan berhukum dengan syariatnya. Fata'rifu hadhihi al-mas'alata al-ula. Maka kamu mengetahui masalah pertama ini. Wa hiya an ta'rifa rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah. Permasalahan pertama ini adalah hendaknya kamu mengetahui Rabbmu, nabimu, dan agamamu dengan dalil-dalil. Qala Allah wa qala ar-Rasul. Firman Allah, dalil-dalil itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La birra'yi wa la biqauli fulan. Bukan dengan pendapat dan bukan dengan perkataan fulan. Bal bil adillati minal ayati wal ahadith. Bahkan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Al-adillah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah dalil. Dan dalil artinya adalah yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Dan dalil ada dua macam. Pertama sam'iyah, kedua aqliyah. Adapun sam'iyah, dalil-dalil sam'iyah adalah dalil-dalil yang ada disebabkan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalil-dalil aqliyah adalah dalil-dalil yang ada disebabkan pengamatan dan penelitian. Wadzalika huwa dinul Islam. Mengetahui Rabbmu, nabimu, dan agamamu dengan dalil-dalil itu adalah agama Islam. Alladzi anta ma'murun bid-dukhuli fih. Yang mana kamu diperintahkan masuk di dalamnya.
waliltizami bih, dan diperintahkan komitmen dengannya. Wa huwa ibadatullahi alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala. Islam adalah beribadah kepada Allah, yang mana Allah berfirman tentang beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Hadhil ibadatu hiyal Islam. Peribadahan kepada Allah ini adalah Islam. Wa hiya ta'atullahi wa rasulih. Ibadah ini adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal qiyamu bi amrillahi wa tarku maharimih. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan olehnya. Islam memiliki dua makna. Pertama, makna umum. Kedua, makna khusus. Pertama, Islam bermakna umum adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul hingga terjadinya hari kiamat. Sedangkan Islam bermakna khusus adalah Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Hadhihi hiyal ibadatu allati khuliqan nasu li ajliha. Inilah dia ibadah yang mana manusia diciptakan karenanya. Wa amara Allahu bihan nasa fi qawlihi. Dan Allah memerintahkan manusia untuk beribadah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya'ni u'buduhu bi ta'ati awamirih. Yaitu beribadahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahih, menjauhi larangan-larangannya. Wa islamil wajhilah, dan menundukkan diri hanya kepadanya. Wa takhsisihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala, serta mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika an ta'rifa nabiyyak. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari itu adalah kamu mengenal nabimu. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Hashimiyul Qurashiyul Makki. Nabimu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Makki. Thumma Al-Madani alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Madani alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya. Fata'rifu annahu nabiyyak. Maka kamu mengetahui bahwasannya dia nabimu. Wa anna Allah arsalahu ilaika bidinil haqqi yu'allimuka wa yurashiduk. Sesungguhnya Allah mengutusnya kepadamu dengan agama yang benar. Dia mengajarimu dan memberikan pengarahan kepadamu.
fatu'minu bi annahu Rasulullah haqqan, maka kamu mengimani bahwa dia benar-benar utusan Allah. Wa anna Allah arsalahu lil alamin jami'an minal jinni wal ins, sesungguhnya Allah mengutusnya untuk semua alam semesta dari jin dan manusia. Wa anna al-wajib ittiba'uhu was-sayru ala minhajih, sesungguhnya kewajiban yang mesti dikerjakan adalah mengikutinya dan berjalan di atas metode beragamanya. Mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan menerima petunjuk dan agama yang benar yang beliau bawa, mengharuskan membenarkan berita-beritanya, mengharuskan mengerjakan perintah-perintahnya, mengharuskan menjauhi larangan-larangannya, mengharuskan berhukum dengan syariatnya, dan mengharuskan ridha dengan hukumnya. Wa sayati tafasilu hadha fil asl ats-tsalits min hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Perincian-perincian tentang mengenal Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam akan datang pada prinsip ketiga dari tiga prinsip ini. Ats-tsaniyatul 'amalu bih, kedua mengamalkannya, yaitu permasalahan kedua yang wajib dipelajari, mengamalkannya. Ai an ta'mala bihadha ad-din min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwa, yaitu kamu mengamalkan agama ini. Termasuk agama adalah salat, puasa, jihad, haji, iman, dan takwa. Permasalahan kedua adalah mengamalkannya, yaitu mengamalkan apa yang dituntut dari mengetahui Allah, mengetahui nabinya, dan mengetahui agama Islam. Ya, pengetahuan itu menuntut beriman kepada Allah, taat kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya adalah mengerjakan ibadah-ibadah khasah dan ibadah-ibadah muta'addiyah, ibadah-ibadah yang dikerjakan sendiri maupun ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan orang lain. Ibadah-ibadah yang dikerjakan secara sendirian seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan orang lain, contohnya menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, berjihad di jalan Allah, dan selain itu. Fata'amala bil Islam, maka kamu mengamalkan Islam. Li'annaka makhluqun lillah, karena sesungguhnya kamu diciptakan untuk Allah. Makhluqun li'ibadatillah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fa'alaika an ta'lama dinallahi wa ta'mala bih, maka kamu harus mengetahui agama Allah dan mengamalkannya. Fata'budallaha wahdah wa tuqimas salata wa tuaddiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait, sehingga kamu beribadah kepada Allah semata, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Al-Baitul Haram.
wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, sehingga kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan takdir yang baik dan yang buruk. Wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa taburra walidayka wa tasila al arhama ila ghairi dzalik, sehingga kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, berbakti kepada kedua orang tuamu, menyambung silaturahmi dan selain itu. Fata'mala bima amarakallahu bih, maka kamu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wa tantahi amma nahakallahu anhu, kamu menjauhi apa saja yang Allah larang kamu melakukannya. Wa tatrukal ma'asi allati anta manhiyun anha, kamu menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu dilarang darinya. Wa taf'ala al-wajibati allati anta ma'murun biha, dan kamu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang kamu diperintahkan untuk mengerjakannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, permasalahan ketiga adalah berdakwah kepadanya. Ay an tad'uwa ila hadzal din, yaitu kamu mengajak kepada agama ini. Kamu mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 3 tingkatan atau 4 tingkatan yang Allah sebutkan di firman-Nya di surat An-Nahl ayat 125. 3 tingkatan disebutkan di surat An-Nahl ayat 125, dan 1 tingkatan atau tingkatan yang keempat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat 46. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, sesungguhnya Rabbmu dia maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, janganlah kalian mendebat ahlu kitab kecuali dengan yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, permasalahan ketiga berdakwah kepadanya. Ay an tad'uwa ila hadzal din, yaitu kamu berdakwah kepada agama ini. Fatansahan nasa bi an yastaqimu alaihi wa tursyidahum, maka kamu menasihati manusia supaya mereka istiqamah di atas agama, menunjuki manusia kepada agama. Wa ta'murahum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkar, kamu menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Hadhihi ad-da'watu ila dinil Islam, inilah berdakwah kepada agama Islam.
Berdakwah kepada agama Islam harus disertai dengan ilmu, yaitu ilmu tentang syariat Allah, sehingga dakwah dilakukan berdasarkan ilmu dan basirah. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Dan basirah terkait dengan apa yang didakwahkan, caranya adalah orang yang berdakwah mengetahui hukum syariat, mengetahui cara berdakwah, dan mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Hadhihi hiya ad-da'watu ila dinil Islam. Inilah dia berdakwah kepada agama Islam. Fa'ala kulli muslimin an yad'uwa ila Allah hasba taqatihi wa ilmihi. Maka setiap muslim wajib berdakwah kepada Allah sesuai dengan kekuatan dan ilmunya, sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Fa kullu wahidin rajulin aw imra'atin 'alaihi qistun min hadzal wajib. Maka setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dia memiliki bagian dari kewajiban ini. Minat tablighi wad da'wati wal irsyadi wan nasihah, yaitu menyampaikan, berdakwah, mengarahkan dan menasihati. Wa an yad'uwa ila tauhidillah wa ila salati wal muhafazati 'alaiha. Dia berdakwah untuk mentauhidkan Allah, untuk salat, untuk menjaga salat. Wa ila zakati wa adaiha, mengajak kepada zakat dan menunaikan zakat. Wa ila shaumi Ramadan wa ila hajjil baiti ma'al istita'ah, mengajak untuk berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitul Haram sesuai dengan kemampuan. Wa ila birril walidaini wa silatil arhami wa tarkil ma'asi kulliha, mengajak untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.